Bu Ace, Muayyen. selamat pagi. Apa baik? Shalom. Ya, Pagi Abuna. Shalom, selamat pagi. Salam Abuna, selamat pagi. Bunda, selamat pagi. Selamat pagi. Pura. Selamat pagi dan selamat datang di Be Worshippers. Dengan semangat apa saudara? Jangan kasih kendor. jangan kasih kendor ya. Satu hal yang sangat penting untuk kita semua yang benar-benar hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita tidak mengendor, kita harus segera mulai. Namun tidak akan lengkap kalau kita tidak mengikuti pujian penyembahan dengan benar-benar yakin gitu ya. Kadang-kadang ada suka ragu-ragu, mau buka A ternyata U gitu ya. Kita yakin I ternyata E ya. Nah, jadi Abuna akan putarkan contoh pujiannya apa, nanti bisa didengar dulu sebelum kita mulai. Nah, tentunya untuk saudara-saudara sekalian, saya percaya Abuna sangat yakin bahwa kita adalah orang-orang yang akan mengalami proses pemulihan dalam segala keadaan kita ya. Mungkin batasan-batasan yang hari ini ya kita bisa lihat semangatnya Bu Ayen ya, sama seperti Bapak Ibu, luar biasa, dahsyat. Ya, untuk Bu Duma juga untuk Ibu Biho, Bu Acen, ya, juga Pak Jusman, Bu Nensi, Bu Leli, Pak Mardani, lalu Ibu Sekar, ada Pak Musa, Bu Rika, Bu Sinai, ya, Bu Dora, Pak Hendri, ya, Abu Nikartika sudah pasti, Bu Lani, sebentar nanti anak-anak kami akan gabung. Ya, tentunya kami juga percaya dan berharap ada generasi-generasi masa depan juga yang tetap mau bergabung ya. Untuk itu saudara, kita tidak perlu cemas, tidak perlu menyerah, kita tetap lakukan apa menjadi bagian kita. Dan bagian kita adalah memulai Be Worshippers dengan segera, supaya dengan segera kita melihat perpanjangan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, dan juga membangkitkan. Yang sepakat boleh katakan Amin. 3 kali. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, amin. Oke. Baik, saya akan putarkan dulu pujiannya seperti apa. Nanti baru kita akan mulai Be Worshippers yang sama-sama kita sepakati pada hari ini. Yang mau bergantung penuh kepada Tuhan Yesus, boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama saudaraku, Bapak Ibu dan juga anak-anak sahabat Be Worshippers. Mari sama-sama kita satu dalam doa, kita merendahkan diri di hadapan tata kasih karunia Tuhan. Kita mau menaruh hormat dengan takut akan Tuhan di hadapan hadiratnya yang kudus. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan tata kasih karuniamu. Kami percaya belas kasih setiamu selalu tersedia buat setiap kami. Kami tidak pernah mengendurkan kerajinan kami. Kami bergerak sebisa kami, sekalipun ada batasan-batasan baik itu fisik maupun non-fisik. Tetapi kami percaya ya Bapa, bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa membatasi dan tidak ada yang terbatasi. Kuasa-Mu sanggup, lawatan-Mu terjadi untuk menguatkan iman kami dan percaya bahwa kami sudah aman di dalam tangan Tuhan. Kami yakin selebihnya Engkau yang akan menggerakkan tubuh, menggerakkan pikiran, menggerakkan perasaan, kehendak, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kami, sehingga semuanya bergerak menuju ke arah Kristus. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kami berserah penuh. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Hehe. Boleh kasih kecupan sedikit ya. Memotak
Mwah. Oke ya, itu kecupan penuh dengan kasih Tuhan ya. Sama seperti kalau cucu lagi nyium pipinya opungnya ya. Saya tahu nih Ibu Duma ya, Bu Nancy jadi inget deh sama cucu-cucunya, apalagi Ibu Nancy dan Pak Jusman ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, langsung kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan ya. Tetapi sebelum itu kita mau buka dulu nih kitab Ezra pasal yang ke-6. Oke? Ya. Oke. Mari kita buka Alkitab kita. Jangan khawatir jikalau ada terjemahan kedua atau Anda mungkin ternyata baru sadar baru beli Alkitab, ternyata ini adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, nggak masalah. Itu hanya perbedaan suku kata, tetapi kalimat dan maknanya tidak berubah. Kitab Ezra pasal yang ke-6, kita akan mulai baca dari ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai serta rekan-rekanmu para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudaraku, mari sama-sama kita jelang pujian penyembahan yang akan kita naikkan ya. Seperti yang sudah Abuna kirimkan tadi, ini adalah pujian ya. Pujian ini pujian yang dipopulerkan oleh sahabat saya ya, saudara sepelayanan juga, yaitu Bung Bobby One Way ya. Ini adalah masa-masa pertama dia berkarya di dalam pelayanan, dan ini memang pujian ini benar-benar jadi berkat untuk kita semua pada pagi hari ini. Dalam hidupku tak semua yang ku mau, harapan doaku terjadi untukku. Walau ku tahu terlalu mudah bagimu untuk memberi jalan bagiku, namun jangan rancanganku, tapi rancanganmu.
berlaku atasku. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah ku tahu tanpa-Mu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji nama-Mu. Biarlah ku tahu tanpa-Mu terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Sekalipun tubuh ini, sekalipun daya ini, sekalipun kerinduan ini belum seperti yang ku ingini, ku mau tetap bersyukur Tuhan, sebab ku percaya Kau selalu bersamaku. Ku mau tetap menyadari terbatas tanpa-Mu. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji nama-Mu. Tahu tanpa-Mu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, tepuk tangan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Iya, amin Bapak Ibu yang terkasih ya. Saya percaya Anda yang mungkin sempat ragu, Tuhan kok belum sembuh,
Tuhan, kenapa aku makin rajin ikut BW, makin rajin ke gereja, makin rajin ingin belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, tapi kenapa aku justru tubuhnya makin lemah? Sebab iblis tahu cara melemahkan manusia itu kayak apa. Ketika aku sedang berusaha membangun kepercayaan diri, kenapa aku malah jadi tidak percaya diri? Sebab iblis paling tahu kelemahan pikiran manusia itu kayak apa. Nah, untuk itu saudara, kita mau belajar hari ini bahwa apapun yang menjadi keraguan kita itu semua sebenarnya tidak mendasar dan berdasar. Kalau memang itu tidak terbukti, jangan pernah ragu akan kuasa Allah yang ada di dalam diri kita. Yang sepakat boleh sama-sama letakkan tangan di dada, katakan, aku mau belajar tetap yakin dan percaya kegerakan Allah. 1, 2, 3. Aku mau belajar tetap yakin dan percaya kegerakan Allah. Ya, kadang kita merasa jalan hidup kita ini tertutup oleh apa? Oleh tubuh kita yang lemah. Semakin tidak berdaya, semakin tidak mampu berdiri di atas kedua kaki, atau usaha yang semakin goncang, atau pelayanan yang kelihatannya kok tidak bertambah jumlahnya, atau bagaimana, apapun itulah saudara, ya. Ya, atau terkadang ada orang-orang yang kita anggap, wah ini orang ini punya power nih, mungkin atasan, pimpinan kita, atau sistem barangkali. Ya, bahkan terkadang ya secara natural ya, natur kita sebagai warga sebuah negara tidak kita pungkiri terkadang ada keputusan-keputusan yang di atas kita itu seakan-akan membuat kita menjadi semakin sulit bergerak ya. Atau organisasi terbesar di atas kita itu pemerintahan kita. Tetapi saya di sini bukan bicara mengenai politik, tidak. Itu semua adalah gambaran yang terjadi di kehidupan manusia pada umumnya. Tetapi saudara, kita ini bukan manusia pada umumnya. Karena kita adalah manusia-manusia yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita adalah manusia-manusia yang dikhususkan oleh Allah untuk mendapatkan kabar kebenaran dan menyiarkan kebenaran itu supaya menjadi kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita yang mendengarnya, yang mau katakan amin. Ya, jadi saudara kalau bisa bangun pagi, lalu kemudian ada yang masih belum bisa bangun pagi, saudara tidak perlu sombong rohani, saudara pun juga jangan bingung, tidak perlu juga marah-marah. Ya, kenapa? Karena kita dikhususkan, nanti kalau sudah khususnya itu sudah ada di dalam dirinya, itu akan terjadi dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena kuasa ini yang menggerakkan. Secari kertas surat kuasa bisa memindahkan. Perkataan yang dikatakan oleh orang yang berkuasa itu bisa mengubah keadaan. Jadi apapun yang dikatakan sebagai penguasa, itu sebelum ada di tangan Tuhan, juga sanggup mengubah posisi dari yang oposisi menjadi dukungan, dari yang ancaman menjadi perlindungan. Jikalau orang-orang yang berkuasa ini ada di dalam kegerakan Allah. Ya, karena Raja Darius ini bukan orang Israel. Sukunya, bahasanya udah jelas beda. Tetapi kita sudah melihat dan belajar kemarin bahwa Raja Darius diberikan hati yang tetap, taat mau untuk menemukan namanya dekretnya Raja Kores, raja sebelumnya, ya. Jadi bukan hanya mengizinkan pembangunan dilanjutkan yang luar biasa, tetapi yang saya kagumi adalah Allah itu sanggup untuk mengubah dan menetapkan di mulutnya seorang raja yang berbeda latar belakangnya dengan umat pilihan Allah ini. Justru apa? Perintah itu keluar. Nah, ini perintah bukan sekedar perintah, ini perintah berotoritas. Supaya orang-orang yang menjabat di kerajaan itu benar-benar bisa membantu. Makanya ada perkataan di sana, jangan ganggu mereka. Itu kan ada di situ kan, di salah satu ayat yang kita baca tadi. Ya, jangan ganggu mereka, biarkan saja. Biarkan mereka membangun kembali rumah Allah. Jadi saudara, sebuah ironi
kalau orang saja yang belum mengenal Tuhan tahu ibaratnya ini mau membangun pembangunan rumah Allah nih. Jadi jangan ganggu. Ironi kalau kita yang setiap minggu ada di gereja dan di rumah Allah, kita malah jadi pengganggu. Kita mengganggu jalannya ibadah, kita asik ngobrol sendiri. Orang lagi berdoa, kita teriak juga teriak-teriak. Kalau teriak-teriaknya berdoa juga nggak apa-apa. Ya teriak-teriaknya cekakak-cekikik ya. Jadi generasi muda dan generasi yang tidak muda nih kadang-kadang selalu menjadi ironi-ironi gereja. Ya, karena kenapa Abuna bisa sampaikan ini? Karena pernah dalam satu kesempatan kami ngobrol saya dengan beberapa rekan sesama gembala sidang dari beberapa sinode juga. Kami itu selalu memikirkan dan juga mempertimbangkan kenapa ya kok di dalam gereja itu orang sulit sekali, jemaat itu sulit untuk yang namanya tunduk gitu ya. Ya karena memang seperti itulah keadaan manusia pada umumnya ya, sama seperti warga negara kan gak semuanya tunduk taat untuk melakukan apa yang menjadi keputusan dan sistem pemerintah yang sesungguhnya pemerintah ada untuk melindungi sebagai pelindung gitu. Jadi kesimpulannya apa Abuna pagi hari ini? Kalau tangan Tuhan saja itu bergerak mampu untuk menjadikan seorang yang belum mengenal Allah atau saat ini sebelum yang belum mengenal Kristus lah, itu bisa Tuhan cengkeram ya, Tuhan ambil dan sentuh hatinya, lalu Tuhan jadikan sebagai pelindung kita. Itu adalah hal yang tidak mustahil bagi Allah. Amin. Amin. Karena zaman dulu aja Darius yang masih ibaratnya belum percaya Allah masih dikatakan sebagai bangsa kafir karena masih menyembah berhala-berhala dan patung-patung. Itu bisa digerakkan oleh Tuhan gitu. Ya. Tapi kapan saya bisa mendapatkan apa yang saya rindukan ini? Saya tidak akan kendor lah Abuna misalnya gitu ya. Saya akan selalu tetap untuk bisa bangun pagi. Saya akan belajar berusaha untuk baca firman Tuhan. Tapi kapan dong saya dapat kesembuhannya? Kapan dong saya dapat mujizatnya? Supaya anak-anak saya bisa percaya gitu loh. Supaya keluarga saya itu ibadah nggak cuma ibadah saja, tapi mau seperti saya gitu, berjuang mati-matian, mengalahkan kedagingan, mengubah niat itu menjadi niat bangun pagi dan mau belajar. Kita ini kan pejuang-pejuang saudara, dan kita adalah masih dalam masa perjuangan ya. Adalah sebuah perjuangan untuk bangun pagi. Adalah sebuah perjuangan untuk tetap sekolah, bangun pagi sekolah, bangun pagi kuliah, bangun pagi kerja. Belum jarak yang ditempuh, tujuan tempat kita bekerja juga jauh. Adalah sebuah perjuangan ketika yang lain masih produktif, kita sudah tidak produktif karena ada alasan keterbatasan fisik. Adalah sebuah perjuangan ketika kita tetap bertahan di lingkungan keluarga kita, rumah tangga kita, dan kita tetap merasa sendirian. Kita seperti film kartun zaman dulu ada The Lone Ranger ya, yang dibuka dengan kuda meringkik. Yang lagunya gini, itu kan lagunya Lone Ranger ya. Itu zaman kartun zaman Abuna dulu. Kalau zaman mungkin kalau kayak Alden ya, Thalia dan yang lainnya mungkin apa tuh Lone Ranger? Wah. Kalau kami taunya Lonu Ranjero. Oh iya, karena memang generasi-generasi sekarang kan lebih banyak nontonnya anime ya. Tapi saudara, ketika kegerakan Allah ini bergerak dan kita sabar dan tetap berserah penuh dan tetap mengatakan, aku ini tanpamu terbatas Tuhan. Jadi kita tidak perlu menanti-nantikan terus kapan gitu. Kita tetap bergerak sebagaimana Tuhan gerakan kita. Karena kita adalah orang pilihan dan dikhususkan oleh Allah. Kalau orang yang belum kenal Tuhan bisa digerakkan oleh Tuhan, apalagi saya. Apalagi pelayanan saya, apalagi perusahaan yang Tuhan letakkan untuk saya kelola, apalagi rumah tangga ini untuk
bisa saya pertahankan mahligai pernikahan ini. Bagaimana kalau saya ditinggal pergi? Bro, tinggal pergi itu kan cara Tuhan, bukan cara kita. Kita tidak melakukan sesuatu yang membuat orang itu pergi. Kalau orang itu harus pergi, kenapa kita harus maksa untuk orang itu harus tetap di sini? Kadang-kadang kita juga sebagai orang Kristen suka ngeyel sama Tuhan. Karena kita malu, tidak punya pasangan lagi. Karena Tuhan tidak mau mempermalukan saudara. Karena Tuhan yang serba maha tahu. Dialah pemain, kita hanya bidak catur di atas papan catur dunia ini. Sekalipun kita raja, tidak bisa bergerak sendiri. Sekalipun Anda adalah pemimpin perusahaan atau pemimpin gereja, Anda tidak bisa memutuskan dan mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus orang ini tetap di sini. Kalau kuasanya tidak digerakkan oleh Allah, itu adalah hal yang apa saudara? Mustahil di atas yang mustahil ya. Jadi intinya hari ini belajar apa sih Abuna? Belajar yang kata kunci yang menurut Abuna ini kunci untuk kita tetap bisa on fire. Orang bisa bilang begini, kok kamu seperti tidak ada masalah. Padahal kita tuh masalah kelihatan. Kuncinya apa? Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Nah, kalau penyebutannya nya itu boleh. Asal jangan itu beda lagi nanti artinya ya. Apa itu Elohim, Yahweh, Yeshua Hamashiach. Apa itu? Kira-kira apa saudara? Betul, itu yang saya suka. Bapak, ibu semua dan anak-anak di Be Worshipers ini langsung klik ya. Apa? Waktu Tuhan. Iya, momentumnya. Kita ini tidak bisa menentukan momentumnya, tahun ini saya harus sembuh. Kenapa? Karena berpatokan pendeta saya berdoa bahwa tahun ini sembuh. Kalau Tuhan tidak menggerakkan kuasanya, ya Anda tidak akan sembuh. Mohon maaf. Oh, tahun depan nih anak saya bertobat. Ya kalau Tuhan belum menggerakkan kuasanya, bagaimana anak Anda bertobat? Karena seorang raja itu hatinya seperti batang air di tangan Tuhan. Kemana dia pergi? Itu adalah berdasarkan kehendak Bapa. Amin saudara. Masih ingat dengan William Wilberforce? Masih ingat gak? Seorang politisi Inggris. Betul, politisi Kristen. Ya nggak usah tanya di abad keberapa. Saya juga agak lupa di abad keberapa. Kalau nggak salah antara sekitar 17 sampai pokoknya sebelum abad 20 lah yang pasti. Tapi apa yang dia lakukan? Dia itu menentang perbudakan, perjuangannya lebih dari 40 tahun. Artinya apakah Anda berjuang melawan penyakit Anda lebih dari 40 tahun? Sudah 40 tahun? Anda mempertahankan rumah tangga Anda supaya tidak pecah sudah 40 tahun. Belum? Kalau belum, berarti jangan menyerah. Anda pernah ditolak hanya demi mempertahankan apa yang menjadi kebenaran sejati dalam hidupmu? Belum? Kalau begitu, jangan menyerah. Anda pernah difitnah, ditertawakan barangkali? Ada yang pernah menertawakan Anda ketika Anda bergerak sudah tidak seperti dulu lagi? Kena stroke ya? Maaf ya, kena stroke ya? Payah. Ada? Kalau belum ada, berarti jangan menyerah dan jangan menghakimi hidupmu dan jangan menghakimi Tuhanmu. Dan juga jangan menghakimi hamba Tuhan yang tetap percaya dan mendoakanmu bahwa engkau sebenarnya sudah mengalami kesembuhan dan sedang mengalami pemulihan. Mungkin ada orang-orang dan itu orang itu menyakitimu siapa? Kerabatmu, anak-anakmu, suamimu sendiri, istrimu sendiri, bahkan cucumu. Tetapi selama berapa tahun? Karena William Wilberforce ini 40 tahun isinya dia terima semua hal yang saya katakan tadi. Bahkan sampai beliau meninggal, apa yang diperjuangkan belum berhasil. Berarti percuma dong mengandalkan Tuhan? Tidak. Ini yang saya katakan momentum. Ingat,
bangsa Israel bangun rumah Tuhan kelewatan 2 dekade. Artinya 20 tahun lebih. Berarti saudara, hanya di momentum Raja Darius kuasa Allah bergerak. Jadi hari ini mari sama-sama kita menunggu momentumnya Tuhan. Sama seperti William Wilberforce yang menjaga iman dan perjuangannya, bahwa ketika Tuhan menggerakkan hati King George pada tahun 1833, disitulah undang-undang penghapusan perbudakan disahkan. Namun setelah 3 hari William Wilberforce yang memperjuangkan itu meninggal dunia. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Masihkah kita mau percaya bahwa momentum Tuhan adalah yang terbaik atas hati pimpinan kita, gembala kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan pemerintahan kita, atau karyawan-karyawan kita, atau orang yang sedang kita doakan? Masihkah kita mau berjuang sekalipun ada kepahitan? Kita tidak bisa melawan dengan cara kita, tetapi kita bisa mengatasi dengan kekuatan iman di dalam doa, pujian, dan penyembahan setiap hari. Masihkah kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan ketika bergerak sanggup mengubah arah keputusan yang menekan menjadi sebuah keputusan yang benar-benar membuka jalan bagi rencananya atas kita? Jikalau engkau mau, mari kita mau berdoa. Kita mau mendoakan pemerintahan kita. Kami serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pimpinan pemerintah yang tertinggi atas negara ini. Engkau yang berdaulat atas mereka. Satu persatu kami serahkan untuk semua generasi-generasi kami. Bergeraklah dan gerakanlah generasi-generasi masa depan kami sebagai anak-anak muda Kristen yang militan, sehingga mereka akan muncul sebagai generasi penerang ketika kekelaman meliputi bangsa ini. Pakailah anak cucu kami sebagai garam dan terang dunia, sebagai garam dan terang di sekolahnya. Kami perkatakan anak cucu kami akan tetap menjadi teladan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, setiap orang tua tidak pernah lelah untuk berjuang. Sekalipun ada keterbatasan fisik atau ada karena keterbatasan kesehatan, sekalipun ada orang-orang yang mencemooh, tetapi setiap orang tua yang ada di BW ini adalah orang tua yang punya semangat muda. Semangatnya berkobar, semangatnya tetap menyala, semangatnya tetap mengalami kebangkitan di dalam roh, karena ada roh Kristus di dalam mereka. Dan hamba perkatakan kebangkitan dan semangat mereka itu untuk mencari wajah Tuhan akan menguak tabir yang selama ini menutup mereka. Entah itu tabir sakit penyakit, entah itu tabir hutang pihutang, entah itu tabir masa lalu dan juga trauma. Hamba perkatakan pemulihanmu pasti terjadi sampai at Elohim, sampai waktu Allah itu terjadi atas mereka. Kami tetap berserah penuh dan meyakini bahwa sesungguhnya kami membutuhkan Engkau sampai semuanya tergenapi. Buka tanganmu saudara terkasih, Bapak Ibu dan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terimalah bala bantuan dari malaikat di surga. Terimalah pertolongan dari Yang Maha Tinggi. Terimalah kegerakan kuasa Allah yang akan menghampirimu hari ini. Apa yang engkau lihat mustahil kemarin, hari ini belum terlihat, namun engkau tetap percaya Ia sedang meletakkan momentumnya yang tepat di waktunya untuk engkau lihat dan engkau terima. Sama seperti berkat yang sudah Tuhan sediakan, momentumnya selalu baru dan tetap ada setiap pagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itulah sebabnya Ia mengerti setiap pergumulan, doa, dan air matamu. Dan itu semua Tuhan simpan dan Tuhan sedang ubah menjadi sukacita
tari-tarian, kegirangan, dan berkat mujizat yang berlimpah-limpah di momentum yang tepat. Engkau terima dan aku terima. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang bergerak secara luar biasa. Dalam momentum Tuhan pasti terjadi atas kita. Yang sepakat kita beri tepuk tangan yang meriah. Sama-sama katakan, be worshipers. Jangan kasih kendor. jadi tetap Terima semangat. kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bunda. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Amin. Terima kasih ya Budi. Ayo kita beri lambaikan tangan saudara. Yes, supaya tetap semangat. Yang di YouTube juga tetap semangat. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bye. Amin.